Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini saya posisi di kota Sugarli, susu segar, Boyolali. Dan ingin menuju ke kota Klaten bersinar lewat jalan alternatif dari Boyolali menuju ke Klaten. Di depan ada ikon kota Boyolali, kuda menarik kereta kencana menuju ke angkasa. Dan bagi teman-teman yang berasal dari Boyolali dan sekitarnya, bisa menambahi sedikit informasi tentang Boyolali, kota tercinta. Di depan ada monumen susu segar. Sebelah kiri pasar Sunggingan, pasar Boyolali. Sunggingannya selewat. Dan Boyolali ini terkenal dengan susu segar yang murni. Dari kota Boyolali menuju ke Klaten. Jadi setelah pasar Boyolali, teman-teman bisa ambil ke kanan ke arah Klaten, tapi saya ambil satu lampu merah lagi. Begitu teman-teman, ikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Dan teman-teman semua semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sedikit amal dari teman-teman untuk memajukan channel saya dari Lancar Abadi Official. Setelah kota ada lampu merah, satu lampu merah kedua ke kanan, teman-temanku semua. Kembali ke, kalau dari arah Solo namanya Ring Road Boyolali, Ring Road Selatan. Kalau sebelah kiri ada kantor pengadilan, dan nanti ada pertigaan lagi ke kiri, perkantoran Pemkab Boyolali. Ke kantor Pemkab. Ini saya tadi dari kota Salatiga sampai Boyolali sarapan dan menuju ke Klaten. Dan ini saya ambil gambarnya untuk sekedar menambah informasi kepada teman-temanku semua yang mungkin ada perjalanan dari Semarang ke kota Klaten apa Jogja, tidak lewat Magelang. Ini ada pertigaan, ada petunjuk arah ke kiri, ke Jatinom, ke Klaten. Dan bagi teman-teman yang dari Semarang lewat jalan tol, di exit tol Boyolali, bisa keluar ke pabrik Wika, itu kantor Wika. Ambil ke kanan lampu merah pertama ke kiri, nanti tembusnya kantor pemerintahan Kabupaten Boyolali. Dan ikuti jalur ini terus sampai ke Jatinom.
jalan ini 24 jam rame karena jalur lintas dari Klaten ke Boyolali, dari Jogja Klaten ke Boyolali, dari Salatiga Boyolali ke Klaten, apa sebaliknya. Jalannya cukup lebar, tapi kalau hujan juga harap hati-hati karena jalan ini banyak tikungan mesra. Kemiri. Sini sentra industri sapu kok. Sapu sama kemucing. Moceng. Kalau jalan tembus dari Boyolali sampai ke Klaten ini memang banyak truk material, pasir apa batu, tapi jalan lebih cepat daripada lewat Kartosuro Belanggu ke Klaten. Itu bisa menyingkat waktu sekitar 1 jam lebih itu teman-teman. Dawar, sentra industri sapu lidi. Jalan halus, ya lumayan lebar, tapi berkelok-kelok. Kalau malam juga penuh dengan banyak penerangan jalan, udah lengkap. Ini saya sudah masuk wilayah Kabupaten Klaten, namanya Kecamatan Tulung. Kecamatan Tulung itu Klaten, perbatasan langsung dengan Boyolali. Ini teman-teman bisa melihat jalanan dari tadi halus tapi bergelombang. Kalau malam harus hati-hati, tapi tidak ada lubang. Saya lewat sedikit menambahkan informasi kepada teman-teman semua yang mungkin dari luar kota dan belum pernah lewat daerah Boyolali, jalan tembus ke Klaten langsung ke Jogja. Dan bagi teman-temanku semua yang berasal dari Boyolali, Jatinom, Tulung, Klaten, bisa menambahi sedikit informasi, bagi-bagi informasi kepada teman-teman semua dengan komen yang tertera di bawah. Jalan alternatif dari Boyolali ke Klaten ini memang sangat padat sekali. Banyak truk-truk material, tapi tetap lebih cepat daripada lewat jalan utama Boyolali Solo. Ada pertigaan Kartosuro ke kanan, itu kalau lewat dari Boyolali
Boyolali ke timur mungkin sekitar 20 kilo. Tapi kalau dari Boyolali ke Klaten kurang lebih ya 20 kilo. Memangkas waktu dan jarak. Setelah Kecamatan Tulung, ini saya masuk ke Kecamatan Jatinom. Mungkin teman-teman lewat di Jatinom, monggo silahkan mampir ke sate kambingnya Pak Kamto. Kalau hari pasarannya lagi bisa mampir ke Pasar Bonyokan, bisa ketemu dengan Pak Cemplon yang sangat fenomenal, pedagang yang viral. Ini Pasar Jatinom, pasarnya di sebelah kanan. Nanti kalau pasar hewan di sebelah kiri jalan setelah Koramil itu. Ini ibu kota Kecamatan Jatinom. Nah, itu sebelah kanan teman-teman, ada sate kambing Pak Kamto. Ada ayam bakar Bu Yayu, nasi bungkus masakan Jawa. Di Jatinom ini terkenal dengan tokoh agama Islam namanya Ki Ageng Gribik. Kalau di bulan Safar ada Haul Akbar. Kalau orang Jawa Yakowiyu atau nyebar apem. Untuk info lebih lanjutnya saya kurang begitu paham. Untuk apa namanya nyebar apemnya itu, katanya sih dari Mekah sana dulu, oleh-oleh dari Mekah katanya. Dan Klaten ini dengan ikon lumbung padi di daerah Delanggu, terus kerajinan lurik di Pedan itu Klaten bagian timur, kalau Delanggu itu Klaten bagian utara. Kalau beras Delanggu itu ya dari dulu sudah terkenal, karena dulu zaman Orde Baru, menurut cerita dari teman-teman, itu beras Delanggu itu diimpor sampai ke Suriname. Kalau orang-orang lama yang berasal dari Jawa di negara Suriname itu sudah terbiasa makan beras Delanggu. Tapi saya sendiri juga belum begitu paham dengan apa beras Delanggu. Mungkin teman-teman yang bisa menambah informasi bisa komen di bawah ini. Selamat datang Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di Kecamatan Ngawen ini ada situs purbakala namanya Upit, Prasasti Upit, yang terletak di ini, tepatnya di sebelah kanan teman-teman, di Desa Kahuman. Ini ada Prasasti Upit. Ini dulu ada desa tertua mungkin se-Indonesia. Untuk detailnya teman-teman bisa melihat di Google Map, di Google Prasasti Upit Klaten, nanti bisa membaca detail.
Klaten juga, tapi kalau saya lebih dekatnya ambil ke kiri. Nah, itu teman-teman bisa melihat truknya bertuliskan Delanggu. Ada gambarnya orang menggenggam padi. Itu sangat terkenal sekali, beras Delanggu. Dari perempatan Ngupit atau Ngawen ini saya ambil ke kiri ke arah kota Klaten. Ini termasuknya juga dulu kota tua di daerah Ngawen ini. Kalau menurut sejarah ada desa tertua di daerah Klaten ini mungkin dulunya ya bekas Kawedanan. Kalau Kawedanan itu sekarang kecamatan. Kalau kabupaten dulu namanya Kadipaten. Karena di Klaten ini kalau tidak salah ada 4 Kawedanan. Kawedanan Delanggu, Kawedanan Medan, Kawedanan Jatinom, dan Kawedanan Wedi. Mungkin kalau saya sedikit salah, mohon yang tahu dibenarkan ya teman-teman. Jadi setelah pasar Ngupit, perempatan ambil ke kiri. Ke kiri ada pom bensin di sebelah kanan. Ini teman-teman ambil ke kanan. Namanya perempatan Gergunung. Gergunung. Ini namanya Taman Gergunung Klaten. Ini kalau sore ramai sekali. Itu ada Indang dan Sisri baru mengamen. Wara. Ambiar. Gergunung. Ini jalan mulai sempit teman-teman. Kalau tadi memang lebar. Tadi sebelum ambil ke kanan itu lurus terus tuh nanti sampainya di terminal lama itu. Klaten Utara. Ini sampai namanya Bareng Bramen. Ini perempatan Bramen teman-teman. Sudah masuk kota Klaten. Jadi saya ulangi lagi,
teman-teman jalan alternatif dari kota Boyolali menuju ke kota Klaten dan lanjut ke Jogja. Dari Boyolali kota ambil ke petunjuk arah ke Klaten, nanti ketemu dengan Kecamatan Tulung, itu sudah masuk Kabupaten Klaten. Setelah Tulung, Kecamatan Jatinom, sangat dekat sekali. Saya merekomendasikan untuk teman-teman lewat jalan alternatif Boyolali ke Klaten daripada lewat Boyolali, Kartosuro, Delanggu, lebih jaraknya lebih jauh, tentu juga waktunya juga lebih lama durasinya. Begitu teman-temanku semua, semoga sehat selalu, selalu dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Perjalanan saya dari kota Boyolali lewat jalur alternatif sampai ke Klaten bersinar. Sedikit menambah informasi kepada teman-temanku semua yang mungkin berasal dari luar Boyolali apa Klaten, luar kota lah pokoknya, bisa mengikuti jalur Boyolali ke Klaten. Sangat dekat sekali, jalan memang kalau malam jalan sepi, ya maksudnya sepi dari truk material. Kalau penerangan sudah 80% aman dan ramai, karena jalan ini memang jalan alternatif satu-satunya dari Boyolali ke Klaten. Ini saya sudah sampai Klaten dengan durasi kurang lebih 25 menit. Kalau teman-teman dari Boyolali, Kartosuro, Delanggu, Klaten bisa sampai dengan 1,5 jam. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.